dan berikutnya nanti untuk merevisi tulisan dan akan dikumpulkan ya pada pertengahan bulan Juni. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang membantu untuk jalannya diskusi, mengatur jalannya diskusi. Yang mau tampil siapa ini? 3 orang Ustazah. Nurdiana, Mbak Nur? Bukan Ustazah. Fadila Al-Azmi, Nabila, Fadila Al-Azmi, sama Alfi Maghfiratun Nisa. Ya. Kalau begitu yang menjadi moderator siapa ini? Mas Afik? Mas Afik bisa menjadi moderator? Ya, Ustazah. Nah, silakan untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita bisa mengikuti perkuliahan. Semoga perkuliahan ini akan membawa keberkahan. Yang saya hormati Ustazah Mufidah sebagai dosen pengampu, dan yang saya cintai para teman-teman yang hadir pada perkuliahan pada siang kali ini. Oke, langsung saja. Pada hari ini akan ada 3 pemateri yang akan mempresentasikan hasil dari penelitiannya, yaitu yang pertama siapa? Yang pertama Mbak Nabila ya? Apa Azmi dulu? Anak dulu ya, Mbak. Nah, ya anak dulu, Mas. Nabila dulu ya? Anak. Oh, Azmi dulu. Saya dulu. Oke. Yang pertama Saudara Azmi, yang kedua Saudari Nabila, yang ketiga saudara siapa lagi ya? Alfi, Mas. Oh, Alfi, oke. Oke, Alfi. Yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Mas Fadil Al-Azmi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan poin-poin yang ada di artikel yang suaranya bisa suaranya bisa dikeraskan lagi, didekatkan atau gimana gitu. Terima kasih kepada moderator sebelumnya telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang tradisi Bali Maukasai masyarakat Kampar, yaitu studi kasus dalam pendekatan fenomenologis. Jadi yang melatar belakangi penulisan artikel ini yaitu sebelumnya salah satu di daerah Kampar, salah satu di daerah Riau yang khususnya daerah Kampar itu memiliki adat istiadat, salah satunya yaitu Bali Maukasai. Nah, di Bali Maukasai adalah sebuah upacara tradisi yang istimewa bagi masyarakat Kampar di Provinsi Riau, dalam menyambut bulan suci Ramadan. Namun dengan berkembangnya zaman, hari demi hari hingga tahun berganti tahun, tradisi ini semakin menipis dan semakin habis keasliannya. Hal itulah yang mesti dibenahi dan harus dipertahankan oleh nenek mama untuk cucunya yang akan datang. Jadi peneliti tertarik untuk membahas tradisi ini yang berada di Kabupaten Kampar.
Kemudian untuk tujuan penelitian yaitu ada dua, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses tradisi Balimau Kasai dalam perspektif masyarakat Kampar khususnya di desa Air Tiris. Jadi karena Kampar itu merupakan kabupaten yang memiliki 13 kecamatan, jadi peneliti hanya mengkhususkan di satu desa, yaitu desa Air Tiris. Terus untuk mengetahui bagaimana pembesaran nilai-nilai keagamaan dalam tradisi Balimau Kasai saat dulu dan sekarang, dan bagaimana tradisi Balimau Kasai ditinjau dari perspektif fenomenologis. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti mendapatkan data. Kemudian untuk pendekatannya yaitu pendekatan fenomenologis. Kemudian untuk pengumpulan data yaitu di sini peneliti menggunakan wawancara yang mendalam, yang bersifat informasi yang terstruktur dengan nenek mama dan beberapa tokoh masyarakat. Kemudian analisis data yaitu menggunakan teknik triangulasi, yaitu merupakan teknik pemeriksaan dan analisis data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data yang sudah diperoleh. Kemudian untuk kajian teori, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun. Jadi dengan beraneka ragamnya tradisi ini menjadi sunnatullah dan menjadi kebesaran Allah. Hal ini sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 103 surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk ayatnya kita lihat. Kemudian untuk Balimau Kasai, yaitu Balimau Kasai yaitu mandi Balimau Kasai merupakan sebuah acara tradisi yang berada di Kampar yang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Terus acara ini biasanya dilaksanakan sehari menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mandi Balimau Kasai ini merupakan sebagian ungkapan rasa syukur, kegembiraan atau dalam memasuki bulan suci Ramadan, dan juga merupakan simbol penyucian diri. Selain itu juga menjadi alat untuk bersilaturahmi. Kemudian fenomenologis yaitu menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran. Kemudian untuk hasil, jadi di sini sesuai dengan tujuan tadi, yaitu untuk mengetahui tata cara atau prosesi adat ini, yaitu Balimau Kasai. Jadi Balimau Kasai bagi masyarakat Riau, khususnya Kampar, mempunyai makna yang mendalam, yakni bersuci sehari sebelum Ramadan. Biasanya dilakukan ketika petang sebelum Ramadan berlangsung. Kemudian orang baik yang tua atau yang muda itu pergi ke sungai dan mandi bersama. Balimau artinya yaitu membasuh diri dengan ramuan rebusan limau purut, ya, atau jeruk nipis. Sedangkan Kasai itu bermakna dalam bahasa Melayu itu bahan alami seperti beras, kunyit, dan pandan dan bunga-bungaan yang membuat wangi tubuh. Jadi bagi masyarakat Kampar, harum Kasai ini dipercaya dapat mengusir
segala macam rasa dengki yang ada di dalam kepala sebelum memasuki bulan puasa. Kemudian kebanyakan orang dulu kegiatan ini merupakan ritual wajib yang harus dilakukan sebelum menghadapi bulan puasa. Selain itu, selain dianggap sebagai bentuk penyucian diri, acara ini dijadikan sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dengan saling meminta maaf seperti yang biasanya dilakukan seperti makan bersama atau halal bihalal. Kemudian penggeseran nilai-nilai keagamaan dalam tradisi Bali Maukasai. Jadi di sini ada tanggapan dari Ustari sebagai nenek mama di desa Air Tiris yang mengenai penggeseran nilai-nilai dalam tradisi Bali Maukasai, yaitu selain Idul Fitri, acara yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat istimewa bagi Riau, khususnya di daerah Kampar, yaitu adalah acara Bali Maukasai ini. Jadi para tertua di sini jadi para nenek mama itu sangat menjunjung tinggi nilai adat dan norma yang berlaku. Namun sekarang malah sudah berubah drastis dan semakin kacau dengan perubahan zaman yang melanda anak muda. Kemudian dahulu acara ini ditunggu-tunggu juga karena sebagai bentuk untuk waktu untuk berkumpul dan silaturahmi dalam menyambung ukhuwah Islamiyah. Namun sekarang acara ini ditunggu-tunggu karena waktu itu anak muda bebas berpergian kemanapun yang mereka mau. Dan mereka bebas mandi bersama jadi baik wanita atau perempuan, karena dulunya itu ada batasan. Dan tidak sedikit pada waktu itu juga anak muda yang tidak malu menampakkan kemesraan antara cewek dan cowok yang di depan umum gitu. Yang mana ini sangat dikhawatirkan. Itu tanggapan dari salah satu nenek mama di Air Tiris. Kemudian penggeseran nilai dalam tradisi Bali Maukasai jadi dapat disimpulkan dahulu sekarang adat ini ya jauh dari syariat dan bahkan menuruti hawa nafsu. Yang mana dulu masyarakat dulu mengutamakan adat yang mana adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kemudian sekarang cara ini bermusik-musik karaokean di tepi sungai Kampar yang tidak bernuansa Islami. Terus dahulunya acara ini berbentuk makan bersama dan dalam silaturahmi, terus dalam rangka bersilaturahmi. Kemudian yang ketiga, mandi bercampur antara laki-laki dan perempuan, baik yang tua maupun yang muda, bahkan di segala usia itu kumpul gitu di satu sungai gitu, di sepanjang sungai Kampar. Terus yang mana dulu jika mandi ke sungai itu mesti ada batasan antara perempuan dan laki-laki dan tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk bercampur. Kemudian nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam nilai-nilai Islam yang terdapat di tradisi Bali Maukasai. Yang pertama yaitu memperkuat silaturahim. Jadi mandi Bali Maukasai selain merupakan mandi di tepian sungai dengan limau yang dianggap sebagai alat untuk penyucian fisik dan juga dijadikan sarana untuk memperkuat persaudaraan antara sesama muslim dengan saling mengunjungi tetangga atau karib kerabat. Kemudian sebelum memasuki bulan biasanya sebelum memasuki bulan puasa dan maghrib itu salat maghrib
itu anak kemenakan, baik menantu, murid dan orang tua itu contohnya anak mendatangi orang tua atau kemenakan menemui paman atau mamanya, terus seorang murid menemui gurunya. Mereka datang dalam keadaan dalam rangka meminta maaf menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Jadi di Bali Mokase merupakan salah satu proses silaturahmi dan penyucian diri sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Kemudian nilai keagamaan atau nilai keislaman yang terdapat di tradisi ini yaitu sebagai wujud rasa syukur gitu. Jadi acara ini dijadikan sebagai perwujudan rasa syukur kepada atas sampainya umur kita di bulan suci Ramadan, yang mana dilandasi dengan hadis man fariha biduhuli Ramadan haramahullahu jasaduhu ala nirain. Jadi kalau siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya ala nirain, masuk ke dalam neraka. Jadi meskipun hadis ini dikatakan dhaif dari segi kualitas, namun hadis ini namun hadis ini masyhur di kalangan masyarakat. Bahkan jika untuk fadailul amal, sebagian ulama memperbolehkan, yaitu untuk memotivasi atau menjadikan sebagai rasa syukur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih, kembali ke para moderator. Oke, terima kasih atas penjabaran dari Saudara Azmi. Untuk pemateri kedua yaitu Saudara Nabila Nailil Amalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Minta tolong Mbak Alfi share screen. Mbak Alfi, ternyata keluar Zoom. Mungkin teman-teman yang pakai laptop boleh minta tolong untuk share screen. Tunggu, Pak. Mas Apik. Iya, ya. Lagi download dulu. Oke. Baik, sambil nunggu slide-nya ditampilkan, ini teman-teman juga sudah ada yang mendownload, jadi bisa sambil dibuka ya. Oke. Jadi penelitian saya di sini yaitu akan membahas tentang peran pabrik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan pemikiran Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Jadi pembahasan kali ini masih di ranah gender. Ya, jadi ranah gender itu tidak akan ada habisnya untuk dibahas. Bisa dilanjutkan, Mbak Alfi. Baik, pendahuluannya. Jadi pendahuluan saya memilih penelitian ini yaitu masih banyaknya stigmatisasi masyarakat Indonesia yang masih memakai label budaya patriarkis dengan dalih bahwa kodrat seorang wanita tidak lain hanya pada ranah dapur, sumur, dan kasur. Jadi pendapat yang ini masih saja familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Ini juga merupakan
pengalaman dari sekitar juga pribadi. Jadi saat ada orang yang masih melihat bahwa ngapain kamu kayak gini, ngapain perempuan sekolah tinggi, padahal nanti hanya ada di rumah gitu. Antara lain, jadi kalau ranah dapur, sumur, dan kasur, kalau orang Jawa menyebutnya ada 3, yaitu masak, mana, maca. Nah, itu hal yang membuat ruang gerak seorang wanita menjadi sempit seperti itu. Jadi hal ini terjadi karena masih adanya dikotomi gender yang melanggengkan dehumanisasi bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri. Jadi masih banyak dan masih langgeng sampai sekarang masyarakat berpikiran seperti itu. Maka hal ini akan kita kaji lebih dalam dengan perspektif Dr. Fakihudin Abdul Qadir. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, tadi kita bahas bahwa kodrat wanita dengan stigmatisasi masyarakat ranah dapur, sumur, dan kasur. Maka apa sih kodrat itu? Kodrat atau takdir ya. Jadi kodrat atau takdir itu hakikatnya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis yang ditentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Jadi inilah yang dimaksud dengan kodrat. Maka perempuan hanya di rumah, di dapur, dan di kasur, maka itu bukan kodrat. Kenapa? Karena hal itu bisa diubah masih. Jadi yang tidak bisa diubah kodrat itu bahwa wanita berperan sebagai seorang yang berkodrat, yang ditakdirkan melahirkan, hamil, dan menyusui. Hanya 3 itu sebenarnya kodrat seorang wanita, bukan dapur, sumur, dan kasur. Nah, itu. Jadi kalau kita membahas tentang kodrat atau takdir, maka kan tidak bisa diubah. Segala hal yang ditentukan oleh Allah masih bisa diubah. Sedangkan yang kita bahas ya ini adalah gender, adalah pembedaan keduanya yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi semisal gini, contohnya saat laki-laki itu dalam hal warna, semisal laki-laki biasanya warnanya biru, kalau perempuan biasanya warnanya pink. Nah, saat laki-laki memakai barang atau hal apapun yang berwarna pink, maka masih ada stigma yang memandang, loh kok kayak perempuan. Nah, sebenarnya itu masih dalam ranah gender yang bukan termasuk kodrat gitu. Nah, karena itu menjadi pembedaan, maka adanya ketimpangan gender dan isu-isu lainnya yang menimbulkan adanya ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Kemudian karena kodrat yang tadi adalah jenis kelamin dan gender itu disamakan, maka ketidakadilan masyarakat dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan yang sebetulnya masih di wilayah ikhtiar pun dianggap takdir. Sesuai dengan judul saya, yaitu peran publik dan domestik. Jadi ini kan masih wilayah ikhtiarnya manusia. Jadi kalau antara kodrat perempuan hanya di rumah atau domestik dan pabrik hanya untuk laki-laki, maka adanya ketidakadilan. Kenapa? Karena itu sudah dianggap takdir, padahal itu masih ranah ikhtiar. Nah, saat kita mempersoalkannya, maka kita dianggap sebagai orang yang menggugat takdirnya. Jadi, oh nggak terima kamu kalau kepingin perempuan kalau kepingin di ranah pabrik, itu berarti dia tidak terima dengan kodratnya sebagai wanita. Maka ini adalah pemikiran yang salah dan harus kita luruskan sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Lanjut di slide selanjutnya. Kemudian ada perbincangan lagi. Boleh deh wanita itu di ranah pabrik, boleh deh seorang perempuan itu kerja, tapi asalkan tidak terjadi fitnah. Ini sering terjadi dan pasti banyak yang menstigma, yang mendoktrin seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih diksi fitnah itu? Diksi fitnah dan cara pandang masyarakat yang masih seperti tadi dengan stigma yang stereotip perempuan yang cenderung diskriminatif, maka harus kita gali lagi apa sih makna fitnah itu. Jadi makna fitnah
itu dalam hal ini sering diartikan sebagai pesona atau lekuk tubuh wanita yang bisa menggoda laki-laki dan menjerumuskannya dalam perbuatan tercela. Jadi masih banyak yang memikirkan atau menggaungkan boleh asalkan tidak terjadi fitnah gitu. Padahal untuk fitnah sendiri itu yang dimaksudkan kalau memang perempuan bisa menimbulkan fitnah, maka apakah laki-laki tidak bisa? Tentu saja bisa, karena fitnah ini itu fitnah yang di sini saat digali dengan kacamata perspektif Fakihudin Abdul Qadir, maka tidak hanya perempuan yang menimbulkan fitnah, maka laki-laki jika tidak bisa menjaga diri, jika dia juga akan bisa menimbulkan fitnah. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa tidak hanya perempuan yang bisa menimbulkan fitnah, laki-laki juga bisa seperti itu ya. Nah, kemudian saat saya sudah membaca-baca beberapa literasi dan literasi yang menarik yang dicantumkan oleh Dr. Nur Rafiah Bil Uzm. Nah, beliau menulis dalam sebuah bukunya, ya ini Nalar Kritis Muslimah. Di sini banyak persoalan-persoalan tentang wanita dan laki-laki yang dilihat dengan kacamata diskriminatif, bahwa beliau juga menyebutkan bahwa saat interaksi antara laki-laki dan perempuan hanya sebatas seks, maka tidak lain hanya pada ranah jantan dan betina. Tidak ada hikmah untuk interaksi, padahal di situ bisa saja banyak sekali kemungkinan tidak hanya memandang dalam segi fitnah ini saja gitu. Jadi jangan memandang wanita hanya sebagai makhluk seksual seperti itu. Kemudian karena pemikiran fitnah, maka adanya ketimpangan gender dan permulaan legitimasi pengelompokan bahwa peran publik hanya dimiliki laki-laki dan peran domestik hanya untuk perempuan. Jadi saat perempuan itu juga berkecimpung dalam ranah publik, maka terjadilah sebuah kasus yaitu beban ganda atau double burden. Nah, lanjut. Kemudian dari pendahuluan yang saya paparkan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran publik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan pemikiran Dr. Fakihudin Abdul Qadir dengan gagasan beliau yaitu menggunakan metode mubadalah. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk menguraikan, memahami, dan mewujudkan kemakmuran kehidupan serta adanya relasi dari laki-laki dan perempuan, yaitu dengan outputnya untuk menghasilkan kesalingan atau resiprokal dan kerjasama. Jadi output dari metode mubadalah ini yaitu kesalingan atau resiprokal dan kerjasama. Lebih lanjutnya ke slide selanjutnya. Kemudian di metodologi penelitian ada 4 poin dari jenis penelitian, sumber data, teknik, pengumpulan data, dan analisis data. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, jadi library research, menggunakan pendekatan fenomenologis. Jadi pendekatan fenomenologis saya rasa lebih cocok dengan penelitian ini, yaitu karena penelitian yang sumber kajiannya dilakukan dengan menelusuri kejadian yang ada dan menelaah dengan berbagai literatur. Jadi kasus-kasus ini sudah terjadi, kemudian dikaji dengan literatur karangan-karangan Dr. Fakihudin Abdul Qadir. Kemudian lanjut ke sumber data. Sumber data ada 2 di sini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Jadi sumber data primer yaitu yang digunakan adalah buku karya Dr. Fakihudin Abdul Qadir yang berjudul Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Ini bukunya ada di saya. Perempuan Bukan Sumber Fitnah, juga Qiraah Mubadalah, dan kitab kontemporer yang disusun oleh beliau yaitu kitab As-Sittin Al-Adliyah, 60 hadis relasi laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk sumber data sekunder, ya ini dalam penelitian ini
yang digunakan adalah buku atau seminar, artikel jurnal, majalah, dan situs online yang akurat yang masih berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tentang peran publik dan domestik. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Teknik observasi ini dilakukan dengan melihat dan mengamati fenomena rumah tangga masyarakat Indonesia. Jadi waktu itu sudah saya pernah lakukan tahun 2019 sampai 2021 akhir. Sebenarnya ini sudah hasil keresahan saya, pemikiran saya waktu saya masih di Jember, adanya ketimpangan dalam rumah tangga masyarakat di daerah Jember itu, kemudian dalam hal ranah publik dan domestik. Kemudian teknik dokumentasi yang sudah dilakukan yaitu pengumpulan data dengan melalui proses telaah terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang terjadi pada penelitian ini. Jadi setelah waktu itu saya sudah berpikiran kok kayak gini gitu. Kemudian saya pernah mengikuti seminar langsung oleh beliau waktu 2020 akhir dan sudah terfikirkan maka bisa terrealisasikan dalam bentuk penelitian baru di mata kuliah pendekatan studi Islam ini. Begitu. Kemudian untuk analisis datanya, jadi analisis data di sini peneliti menggunakan metode analisis deduktif atau metode yang digunakan dalam menganalisis data yang masih umum dan terdapat unsur kesamaan sehingga dihasilkan kesimpulan yang padat, jelas, dan struktur. Jadi analisis awal itu kan tadi memaparkan kesenjangan yang telah atau sedang terjadi, lalu kesenjangan tersebut dijelaskan berdasarkan pemikiran Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, khususnya pada peran publik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan. Akhirnya nanti outputnya menyimpulkan secara khusus dan menyeluruh tentang pemikiran beliau, seperti itu. Kemudian lanjut di hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya. Nah, ini ada kok fontnya hancur ya, kurang tahu kalau hanya jadi ini. Jadi ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjadi ayat dasar dari penelitian saya, seperti itu. Jadi tentang peran publik dan domestik dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi ayat di sini itu menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya tidak ada, Al-Quran tidak pernah mengkotak-kotakkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perbedaan dan kelebihan di antara mereka yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah. Jadi inilah sebenarnya ayat dasar yang harus kita pahami bahwa peran publik hanya untuk laki-laki dan peran domestik hanya untuk perempuan itu sebenarnya tidak ada, karena Al-Quran tidak pernah menjelaskan seperti itu. Kemudian selanjutnya sebenarnya untuk memahami apa sih hak laki-laki dan perempuan yang ini akan menimbulkan sebuah ketimpangan dalam gender, yaitu kalau dalam hal publik bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya hak. Yang pertama dalam memilih pasangan hidup, kemudian hak dalam bidang politik, dan yang ketiga hak dalam memperoleh pendidikan. Jadi tadi ya sudah disampaikan ya bahwa ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, bahwa nanti ke depannya kamu tuh akan ada di rumah, kamu akan hanya masak gitu. Itu sebenarnya tidak sangat manusiawi bagi seorang perempuan, karena ada hak laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, seperti itu. Kemudian hak dalam bidang politik. Jadi dulu kali, dan mungkin masih ada, ini tapi belum saya temukan, kalau
dalam hal-hal politik itu perempuan tidak diikutsertakan seperti itu. Terus masih dulu juga zaman Siti Nurbaya kalau perempuan itu dijodoh-jodohkan gitu kan, tidak ada hak untuk memilih pasangan hidup seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami secara garis besar bahwa hak laki-laki dan perempuan dalam ranah publik itu adalah sama. Kemudian dalam ranah domestik, hak laki-laki dan perempuan yaitu ketika sebagai anak dan ketika sebagai suami atau istri. Jadi saat laki-laki dan perempuan itu sebagai anak, maka banyak hak yang harus ditunaikan, orang tua dan lain-lain. Kemudian ketika sebagai seorang suami atau istri, maka ada hak yang berupa material atau hak yang berupa non material. Nah, ini harus kita dasari terlebih dahulu bahwa saat kita tidak bisa menuntut hak kalau kewajiban belum terlaksanakan gitu. Jadi kalau yang kita bahas di sini adalah ketika peran publik dan domestik, yaitu ketika sebagai suami atau sebagai istri, maka hak yang material yaitu dalam hak pemberian nafkah. Nah, itu harus dipahami juga. Kemudian hak non material itu saat semisal suami memiliki istri banyak, maka harus adil. Walaupun adil di sini sangat rentan dengan kesulitan yang seadil-adilnya seorang laki-laki jika mempunyai istri yang banyak, maka tidak akan bisa adil. Itu bagi kacamata perempuan gitu. Nah, ini sulit juga gitu. Jadi karena selain hak non material nafkah, maka juga ada muasyarah bil ma'ruf, harus memperlakukan dengan baik. Tidak hanya suami yang dianggap sebagai raja, maka seorang istri juga harus dianggap sebagai ratu, seperti itu. Nah, inilah yang kita pahami bahwa dalam hal domestik ada hak laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya apa sih sebetulnya kewajiban bagi seorang manusia atau sebagai seorang wanita gitu. Jadi kita pahami lagi, kita kaitkan dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Sekali lagi ini fontnya hancur. Jadi bacaannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kewajiban kewajiban semestinya bagi seorang manusia yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah seperti itu. Nah, maka semua manusia itu berpotensi untuk menjadi hamba yang ideal. Yang maksud dengan ideal ini yaitu yang bertakwa pada Tuhannya dengan predikat muttaqin. Maka kewajiban utama seorang hamba adalah beribadah secara spiritual dan sosial dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak hanya spiritual ya, yang dimaksud beribadah di sini, ya wes aku hanya sholat aja, tapi aku nggak usah dengan lingkup sosial. Oh itu salah juga. Maksud di sini adalah beribadah secara spiritual dan sosial dengan asas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, inilah sebenarnya kewajiban kita sebagai seorang manusia seperti itu. Tidak ada stereotip perempuan ataupun laki-laki. Kemudian karena tadi sudah kita bahas hak perempuan dan hak laki-laki dalam publik dan domestik, maka di sini juga kita pahami bahwa kewajiban laki-laki dan perempuan secara garis besarnya, yaitu ada kewajiban sebagai suami atau istri, kewajiban sebagai seorang orang tua, sebagai orang tua, ayah atau ibu, dan kewajiban sebagai masyarakat, makhluk sosial. Jadi kalau perempuan hanya dalam ranah domestik kok, dikurung, tidak boleh kemana-mana, hanya di publik, tidak boleh berkecimpung dalam dunia publik, maka kewajiban sebagai makhluk sosial kurang terpenuhi bagi seorang perempuan, seperti itu. Nah, kalau kemudian laki-laki hanya di publik kok tidak mau menyentuh ranah-ranah domestik, lah kan dia juga sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami, jadi tidak mesti seorang istrinya itu sehat atau mungkin takdirnya ditinggal mati duluan oleh seorang perempuan, maka kalau dia tidak mau menyentuh ranah-ranah domestik, maka dia akan merasa kesulitan dan dia akan tidak bisa mandiri seperti itu. Jadi dia harus juga bisa memasak, mencuci,
menyapu, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu karena tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, sudah jelas seperti itu. Namun apa faktanya? Nah, saat perempuan itu berkecimpung di dalam ranah publik, nah, maka yang terjadi adalah beban ganda atau double burden. Apa yang dimaksud dengan double burden itu? Bahwa saat perempuan bekerja, jadi ini kejadian kasus di Jember, jadi ada sebuah keluarga di perumahan yang laki-laki itu jualan ikan. Nah, karena penghasilan jualan ikan ini tidak mesti stabil dalam kesehariannya, maka istrinya yang pandai memasak juga berjualan online gitu. Ya online ya offline memasak seperti itu. Tapi yang terjadi karena laki-laki juga merasa dia tidak ada beban lagi untuk mencukupi nafkah keluarganya, tapi dia juga tidak mau menyentuh masalah-masalah domestik. Halnya kayak mendidik anaknya, kemudian menyapu, mencuci, dan lain-lain. Nah, saat rumah itu kotor, saat perempuannya sudah capek karena juga membantu kebutuhan suaminya marah-marah, loh kok bisa rumahnya ini kotor ya, dan lain-lain. Nah, padahal dia juga seharusnya apa salahnya untuk membantu. Nah, inilah yang terjadi beberapa kasus dan masih banyak lagi di Indonesia bahwa perempuan yang bekerja atau perempuan yang berkecimpung dalam ranah publik mengalami sebuah beban ganda atau double burden. Kemudian di suatu perusahaan juga, ini PT yang menghasilkan tembakau di Jember. Nah, di situ saat saya itu kejadiannya nggak sengaja, saya menemani teman saya penelitian tentang perempuan menyusui, jadi yang bekerja di perusahaan itu, diwawancara dan lain-lain, maka saya tanya, upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan sama atau tidak, seperti itu, dengan jam yang sama. Nah, di sana kan dia punya kewajiban untuk menyusui, jadi dia tuh punya alat yang namanya pumping. Nah, untuk mengeluarkan ASI-nya, tetap menghasilkan ASI lah walaupun dia bekerja. Dia meminta waktu 10 menit pun potongannya itu tidak aturan, tidak manusiawi. Jadi kalau laki-laki bekerja dari jam 7 pulang jam 3, gajinya untuk satu tembakau itu sekitar 17.000 berapa ratus gitu, hampir 2.000 lah. Nah, kalau perempuan dengan potongan kayak gitu, gaji aslinya itu harga tembakau yang dihasilkan perempuan itu cuma 900 per batangnya. Nah, kalau dia izin, maka potongannya sampai 600. Lah, saya akhirnya berpikiran, loh kok tidak adil seperti ini? Ini dalam sektor perusahaan hanya satu, bagaimana yang lain? Padahal dia bekerja juga, semisal dia dalam keluarga yang menengah ke bawah, maka dia sangat membutuhkan ekonomi itu. Tapi kenapa kok pembagian upahnya tidak sama antara laki-laki dan perempuan? Ini dalam sektor buruh pabrik tadi. Nah, kemudian saat perempuan dalam ranah domestik saja, dia tidak berkecimpung dalam ranah publik, maka yang terjadi adalah pelecehan pekerjaan rumah tangga. Kenapa seperti itu? Kejadian lagi banyak sekali saat kita capek-capek kuliah sampai S1, S2, kemudian saat kita memilih untuk hanya menjadi ibu rumah tangga, karena mungkin kita juga tidak usah dibutuhkan dalam hal menghasilkan uang semisal. Jadi saat kita memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja, maka adanya pelecehan pekerjaan rumah tangga. Kenapa? Loh, kamu ngapain hanya menjadi ibu rumah tangga? Uang yang kamu hasilkan untuk sekolah terbuang sia-sia. Nah, itu masih banyak terjadi pelecehan pekerjaan rumah tangga. Padahal kalau kita tahu pekerjaan rumah tangga yang atau dalam hal ini adalah domestik tidak akan ada habisnya. Kenapa? Saat sudah punya anak 1, anak 2, anak 3, saat rumah sudah bersih, anaknya main-main, ada barang yang tumpah, kotor lagi. Jadi pekerjaan menyapu bertambah lagi dan lain-lain. Nah, ini jarang dipahami dengan baik bagi mereka-mereka yang masih dengan stigma seperti itu. Kemudian
Yang kedua yaitu labelisasi 100% pekerjaan domestik itu adalah untuk perempuan. Nah, sekarang ini juga menjadi PR kita, khususnya bagi teman-teman yang masih belum berkeluarga juga. Nah, untuk dalam hal rumah tangga, jadi untuk pekerjaan rumah tangga ini, kalau memang dibebankan 100% untuk perempuan, maka setidaknya ada upah juga ada upah juga dalam hal seperti ini. Jadi kan tugas kodrat wanita tadi cuma menyusui, hamil, melahirkan dan menyusui. Nah, untuk mencuci pakaian, memasak, terus mendidik anak dan lain-lain, sebenarnya dan seharusnya harus diperhitungkan juga karena dia juga bukan 100% pekerjaan bagi perempuan karena itu juga harus adanya kesalingan dari laki-laki. Tapi kalau laki-laki tidak bisa memanusiakan dengan hanya kamu kok tambah jelek sekarang, dulu waktu sebelum tak nikahin kamu itu cantik, sekarang kok seperti ini, jerawatan, kusam, dan lain-lain, maka seharusnya dia juga harus memberi upah agar wanita bisa merawat dirinya, karena kan dia tidak berpenghasilan seperti itu. Tapi ini menjadi ketidakpahaman atau masih menjadi ketimpangan gender yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Kemudian selanjutnya dari pemikiran Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, selanjutnya Mbak Lutfi, Dr. Fakihuddin Abdul Qadir itu hadir dengan metode mubadalahnya, yaitu relasi kebahagiaan bersama. Jadi beliau mencetuskan adanya metode mubadalah sebagai dasar solusi berbagai isu-isu gender yang terjadi. Nah, di sini peneliti menganalisis pemikiran beliau melalui karya cetaknya dengan judul Perempuan Bukan Sumber Fitnah, Qiraah Mubadalah, dan kitab kontemporer yang disusun yaitu As-Sittin Al-Adliyah. Selanjutnya, buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah ini peneliti membatasinya hanya di bab 3 karena yang berkesinambungan dengan penelitian ini hanya di bab 3 yaitu tentang hadis basis partisipasi perempuan ruang publik yang disalahpahami. Jadi di situ ada dalam bab ini ada 9 fenomena ketimpangan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama tentang fitnah atau pesona perempuan adalah aurat, kemudian saat perempuan di ranah publik takut terjadi khalwat, perempuan berparfum dianggap berzina, kemudian kewajiban mahram dalam perjalanan perempuan, kemudian sholat terbaik perempuan bukan di masjid, jihad perempuan di dalam rumah, larangan perempuan menjadi imam sholat, dan larangan perempuan memimpin negara. Nah, ini dijelaskan di bab 3 buku ini. Kemudian secara umumnya bahwa di bab ini penyajian yang disajikan oleh Dr. Fakihuddin Abdul Qadir yaitu tentang Al-Quran dan hadis yang mendukung tentang fenomena tersebut. Kemudian penafsiran fenomena ayat dan hadis dengan metode mubadalah. Jadi setiap adanya kejadian, jadi beliau semisal dalam Perempuan Bukan Sumber Fitnah, jadi di sini beliau menjelaskan apa fitnah itu, kemudian akhirnya ada metode mubadalah yang dikaitkan. Jadi 3 langkah untuk makna mubadalah itu seperti apa dan lain-lain. Nah, kemudian yang menarik juga di buku ini adanya kolaborasi tekstual dan kontekstual dari fenomena yang terjadi karena mengaitkan ayat Al-Quran, hadis yang mendukung dengan perspektif mubadalah seperti itu. Selanjutnya karya beliau yang ketiga yang menjadi dasar penelitian yang kedua yang menjadi dasar penelitian ini yaitu buku Qiraah Mubadalah tentang tafsir progresi untuk keadilan gender dalam Islam. Nah, jadi buku tersebut terbit pada tahun 2019, jumlahnya 613 halaman, ada 7 bab dan 37 pembahasan. Nah, karena yang kita bahas di sini adalah peran publik dan domestik, yang menarik dari buku ini yang perlu dipahami lagi bahwa ada 5 pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Jadi kalau peran publik dan domestik tidak dipahami dengan baik, maka yang terjadi seringkali adalah kekerasan,
terhadap perempuan, baik kekerasan dohir atau batin, kemudian adanya perceraian, dan ya lain sebagainya yang tidak diinginkan. Nah, di sini 5 pilar penyangga kehidupan dalam qiraah mubadalah adalah misakon ghalidhon, yaitu adanya perjanjian yang kuat yang termaktub dalam akad nikah, jadi sudah ada komitmen dari kedua pasangan. Kemudian ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga itu adalah berpasangan, dalam istilah Jawanya itu garwo, si gare nyowo. Jadi separuhmu aku. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami dalam publik dan domestik. Kemudian muasyarah bil ma'ruf, jadi harus memperlakukan dengan baik sama lain. Terus tasyawurin atau bermusyawarah dalam segala urusan. Jadi adanya semisal kalau saya seperti ini gimana dan lain-lain. Nah, ini harus ada kesepakatan dulu yang dimaksud dalam musyawarah. Kemudian tarodhim minhuma, adanya kerelaan atau keridhoan dari kedua belah pihak. Saat 5 pilar penyangga kehidupan rumah tangga ini dipahami dengan benar, maka dikotomi publik dan domestik itu bukanlah menjadi hal yang serius. Jadi ya sudah bisa berjalan bagaimana mestinya, seperti itu. Kemudian karya yang ketiga dari beliau yaitu Adliyah yang mendasari penelitian ini juga. Jadi 60 hadis relasi laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya kitab ini hanya sebagai ringkasan dari kitab Tahriru al-Mar'ah fi Asri al-Risalah. Jadi beliau hanya menulis lagi 60 hadis yang dipandang sebagai hadis yang pokok dan sering terjadi, seperti itu. Selanjutnya ada nilai-nilai substansi dari kitab Sittin al-Adliyah. Jadi yang mendasari penelitian ini juga, yang mendukung penelitian ini yaitu adanya penghormatan terhadap kemanusiaan perempuan. Terus yang kedua yaitu nilai substansi menampilkan hadis keterlibatan perempuan secara aktif di ruang publik dan domestik. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong prinsip resiprokal atau kesalingan dalam perkawinan. Dan yang keempat yaitu adalah kesadaran akan hak-hak perempuan yang adil gender. Nah, pengelolaan peran ganda bagi perempuan itu bisa selaras apabila perempuan itu juga bisa memanajemen untuk mengelola dirinya sendiri dalam hal waktu untuk diri sendiri, untuk pekerjaan dan untuk keluarga, kemudian manajemen keluarga untuk menjalankan peran-peran domestik. Jadi ada pembagian tugas di situ. Nanti kalau aku nggak bisa masak, kamu yang gantiin ya. Nanti kalau jadi nggak usah ada iri-irian. Kamu yang masak, kamu yang nyuci, kamu yang ini, kamu yang ini. Nah, itu hanya ada kesalingan. Terus yang terakhir yaitu pengelolaan peran publik dalam suatu lembaga atau perusahaan atau organisasi. Jadi dia juga harus ada komitmen di awal karena dia juga tidak lain perempuan ini mempunyai kodrat hamil, menyusui dan melahirkan, maka adanya pengelolaan saat fase itu terjadi, maka gimana pengelolaannya dalam hal publik, seperti itu. Nah, inilah yang kita bisa pelajari. Jadi yang kita dapat simpulkan dari peran publik dan domestik menurut Dr. Fakihuddin Abdul Qadir itu bahwa dari teori dikotomi, pengelompokan menjadi kolaborasi, yaitu kesalingan. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Masya Allah, pembahasan yang sangat menarik ya, seru dan bisa untuk diperdebatkan nanti. Oke, selanjutnya pemateri ketiga atau presentator ketiga yang akan dijabarkan oleh Alfi Maghfiratun Nisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini artikel saya berjudul Hubungan Kegiatan Ubudiyah terhadap Perilaku Mahasiswa PESMA Ansofa dalam Lingkup Konstruksi Realitas Sosial. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan kenapa pengambilan judul ini.
yaitu dilatar belakangi oleh yang pertama adanya ubudiyah sendiri. Nah, ubudiyah sendiri yaitu merupakan sebuah kegiatan kehambaan yang mana manusia itu melakukannya untuk melaksanakan atau menempuh tujuan dalam rangka menarik kesempurnaan dalam diri untuk kehambaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibadah juga merupakan sebuah media pembentukan jiwa dan perilaku sosial. Nah, kemudian dari sini kepada perilaku. Nah, perilaku ini dari kita sendiri, kita sebagai manusia itu memiliki sebuah perkembangan, baik dari masa anak-anak, masa remaja, kemudian masa dewasa. Nah, dari sini kenapa saya mengambil perilaku ini sebagai pusat atau sebagai kajian, karena perilaku ini sangat sangat dipengaruhi bisa dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu ubudiyah. Nah, ubudiyah atau kegiatan keagamaan ini dianggap kurang atau tak jarang mereka yang semakin dewasa itu melupakan nilai-nilai spiritual yang harusnya ada pada diri masing-masing. Nah, untuk itu maka sebagai faktor pendukung dalam pembentukan karakter atau sebuah pembentukan kebiasaan, maka harus adanya lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan adalah salah satu faktor pendukung dengan cara salah satunya yaitu membentuk kepribadian melalui lembaga. Nah, lembaga di sini yaitu merupakan lembaga non formal dalam bentuk pondok pesantren. Nah, pondok pesantren di sini saya mengambil pondok pesantren Ansofa atau pesantren mahasiswa Ansofa karena di sini sudah memiliki data yang berdistribusi normal. Kalau kasarannya, kenapa distribusi normal? Karena sudah mayoritas di sini, bukan mayoritas, memang semuanya itu adalah mahasiswa. Nah, tapi kenapa kok diambilnya penelitian ini? Karena mahasiswa yang ada di sini bukan merupakan mahasiswa yang berkarakter atau berlatar belakang Islam. Jadi ada yang dari Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UMM, Polkesma, Unisma, Stikes, sebagainya. Nah, dari yang sudah saya lakukan wawancara dan observasi juga, dari mereka itu juga tidak semuanya dari pondok pesantren atau dari dulu-dulunya itu sekolah Islam gitulah. Terus kemudian dari sinilah nanti adanya lembaga ini akan terjadinya pembentukan kebiasaan yang menjadi sebuah budaya atau terciptanya sebuah konstruksi realitas sosial. Nah, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui tingkat korelasi kegiatan ubudiyah terhadap perilaku mahasiswa PESMA Ansofa dalam lingkup konstruksi realitas sosial. Kemudian lanjut ke kajian pustakanya. Kegiatan ubudiyah sendiri yaitu merupakan sebuah kegiatan dalam rangka ketaatan suatu hamba kepada Tuhannya. Nah, kegiatan ubudiyah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh ini yaitu ibadah hanya untuk Tuhan, yaitu seperti sholat, puasa, dzikir, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah ghairu mahdoh, yaitu seperti tolong-menolong, sedekah, dakwah, bekerja, dan lain-lain dalam rangka sesama ataupun untuk ketaatan pada Tuhan juga. Nah, kemudian dari perilaku sendiri didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas dari manusia. Nah, menurut teori Skinner, jadi tindakan atau perilaku ini dibagi menjadi dua, yaitu ada covert behavior, kemudian ada overt behavior. Nah, covert behavior ini merupakan aktivitas atau perilaku yang tertutup, tapi tertutup di sini dalam arti bukan tertutup sifatnya, tapi yang belum bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian yang overt behavior ini merupakan suatu tindakan atau perilaku yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, dalam penelitian ini nanti akan disebutkan dikaitkan oleh perilaku overt behavior yang bisa dilihat atau mungkin bisa dilakukan sebuah interaksi kepada individu yang mana nanti dikaitkan kepada konstruksi realitas sosial. Nah, realitas sosial sendiri di sini yaitu reality is socially constructed by Peter L. Berger dan Luhmann. Nah, di sini maksudnya adalah proses sosial melalui tindakan atau perilaku tadi
yang mana nanti interaksi di mana satu individu dengan yang lainnya, kemudian menciptakan secara terus-menerus suatu realitas. Nah, realitas di sini bisa dikatakan kegiatan ubudiyah itu sendiri yang nanti bisa membentuk suatu budaya atau suatu kebiasaan. Oke, kemudian dari metode penelitian. Dari metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model korelasi sederhana. Karena ini merupakan hubungan, jadi menggunakan model korelasi sederhana. Karena variabelnya juga satu, tetapi dependennya berurutan gitu. Nah, kemudian sampel pakai non probability sampling dengan teknik samplingnya sampling jenuh. Kenapa pakai sampling jenuh? Karena populasi di PESMA ini itu sejumlah 29 orang. Jadi kalau sampling jenuh itu idealnya karena populasi itu tidak mencapai 30 atau minimal 30. Jadi karena minimal 30 itu tadi, jadi populasinya dijadikan sebagai sampel. Nah, itu namanya sampling jenuh. Dengan pengambilan tahun ajaran 2021-2022. Kemudian teknik pengumpulan datanya, data primernya pakai kuesioner atau angket, kemudian sekundernya pakai observasi dan wawancara. Ini kalau dalam kuantitatif cuman sebagai data pendukung aja. Karena kalau biasanya korelasi itu nggak cukup cuman dihitung aja, tapi harus juga ada penguatan. Jadi hitungan aja nggak cukup, karena apa sih hubungannya, apa nanti dikaitkan apa benar kalau ini ada hubungannya, terus pembuktiannya kayak gimana gitu. Nah, terus akhirnya analisisnya pakai uji validitas, reliabilitas, sama uji korelasi percent product moment pakai SPSS versi 25.0. Nah, kemudian dari hasilnya, ini insya Allah bisa teman-teman lihat. Nah, reliability-nya sudah dihitung, dari dari angket yang sudah disebar, itu menunjukkan hasil 0,801. Nah, kriteria atau interpretasi dari reliabilitas bisa kita lihat. Sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, sangat rendah. Nah, kategorinya bisa dilihat kalau jumlah R-nya itu lebih dari 0,81 sampai dengan 1 atau 0,61 sampai 0,8. Jadi ini merupakan hasil yang tinggi. Nah, kemudian dari validity test-nya atau validitas tes yang saya gunakan dengan signifikan 0,05 atau teman-teman biasa sebut 5%, dari butir soalnya itu ada 2 yang nggak valid, tapi ada 13 yang valid. Dari 13 yang valid ini, nggak masalah kalau 2 yang nggak valid, karena 13 valid ini sudah bisa mewakili dari butir-butir angket yang tidak valid gitu. Nah, dilihatnya valid atau enggak adalah keputusan R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Udah. Kemudian dari koefisiensi korelasi. Nah, sebelum ke hasil, kita harus tahu dulu gimana sih hubungan itu termasuk. Hubungan ini termasuk kategori rendah, tinggi, sedang, kuat, atau sangat kuat. Punya hubungan yang positif atau negatif, atau kayak gimana. Nah, ini kriterianya yang sudah ditetapkan oleh Sugiono, atau bisa teman-teman lihat di buku yang lain, Suharsing Arikunto atau Riswell mungkin. Nah, kemudian ada, ini hasil analisis. Ini korelasinya antara kegiatan ubudiyah, perilaku mahasiswa, dan konstruksi sosial dari perhitungan angket yang sudah disebar dan diisi. Ini sedikit penjelasannya, langsung saja. Nah, jadi dari hitungan di atas tadi menyimpulkan bahwa hubungan antara kegiatan ubudiyah dengan perilaku mahasiswa PESMA Ansofa terlihat adanya hubungan positif. Nah, tingkatnya adalah korelasi yang kuat, ditunjukkan dengan nilai R hitung sejumlah 0,704 dengan R tabel sejumlah 0,367. Nah, terus yang kedua yaitu hubungan antara perilaku mahasiswa PESMA Ansofa dengan konstruksi realitas sosial dari angket yang sudah disebar, yaitu menemukan bahwa ini menunjukkan hubungan positif dan tingkat korelasi yang kuat. Ditunjukkan dengan R hitung 0,772 dari R tabel 0,367. Nah, untuk mendukung hasil ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau korelasi ini nggak cukup hanya dihitung dengan korelasi saja atau dihitung dengan rumus aja, tapi harus diperkuat dengan adanya observasi atau wawancara atau data-data lain yang bisa mendukung.
biar korelasi atau hubungan ini bisa dibuktikan dengan real. Nah, salah satu yang pasti ada beberapa yang sudah saya dapatkan dari hasil observasi dan wawancara bersama pengurus atau pengasuh atau dari teman-teman Ansofa sendiri, yaitu dari hasil observasinya yang pertama yaitu para santri di sini melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan ubudiyah di pondok seperti sholat berjamaah, pembacaan hizib maupun kultum bergilir. Jadi di sini ada sistem kultum bergilir. Ditujukannya untuk agar kita itu bisa bersosialisasi, bukan bersosialisasi aja, tapi mampu mengambil hikmah dari apa yang sudah kita dapat sehari-harinya, ilmu yang sudah ditransfer kepada kita gitu. Terus kemudian yang kedua, mengikuti serta berpartisipasi dari berbagai kegiatan pondok dan masyarakat setempat. Nah, jadi pondok pesantren ini itu dikaitkan juga sama kegiatan masyarakat seperti PHBI. PHBI itu biasanya mengundang masyarakat umum sekitar. Jadi bukan cuma dilaksanakan oleh santri aja, tapi ada masyarakat umum yang ikut di dalamnya. Kemudian ada kerja bakti, ronda malam, santunan. Nah, santunan ini juga ada beberapa, ada santunan seperti ibu-ibu janda dan anak yatim. Nah, ini biasanya dilakukan, ada jadwalnya pokoknya gitu ya, dari pengasuh. Nah, kemudian ada doa di pemakaman umum. Nah, ini juga merupakan salah satu kegiatan ubudiyah yang mungkin bisa dikaitkan dengan konstruksi sosial, realitas sosial, yang mana kegiatan doa ini bukan ditujukan semata-mata hanya untuk mendoakan almarhum atau almarhumah Ning atau Gus yang sampun wafat di sini. Jadi juga ditunjukkan kepada pendahulu-pendahulu dan penggagas desa yang ada di sini begitu. Nah, mungkin segitu dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat jarang ya kita mendengarkan hasil mendengarkan penelitian kuantitatif ya di mata kuliah ini. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu kritik atau sanggahan dari audiens. Monggo siapa yang ingin mengkritik dari presentasi dari teman-teman kita tadi itu. Perlu kita ketahui untuk mengingatkan kembali ya. Jadi yang pemateri pertama itu dengan judul Tradisi Bali Mau Kasai Masyarakat Kampar, studi kasus dalam pendekatan fenomenologis. Yang kedua yaitu penelitian oleh Nabila Nail Amalia, yaitu peran publik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan pemikiran dari Dr. Fakihur Rahman. Yang ketiga yaitu hubungan kegiatan ubudiyah terhadap perilaku mahasiswa PESMA atau mahasiswa Ansofa dalam lingkup konstruksi realitas sosial. Monggo teman-teman yang ya, Fakihudin Abdul Qadir bukan Fathur Rahman. Oh gitu. Oke. Monggo teman-teman yang ingin mengkritisi atau sanggahan dari audiens. Apakah ada? Oke, selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Saya membatasi hanya 3 pertanyaan dari audiens. Bebas mau ke siapa saja. Monggo teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Zulkarnain, monggo. Sepertinya tadi tertarik dengan penjelasan atau penyebaran dari Mbak Nabila tadi. Oh, saya ditunjuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi saya sudah mendengarkan ya dari 3 presentator. Namun yang saya ingin tanyakan
tadi lumayan mendalam ya pembahasannya presentator kedua yaitu Ukti Nabila. Saya ingin bertanya tadi Mbak Nabila bilang misalkan seorang perempuan itu nggak dikasih kesempatan untuk bekerja juga, sedangkan dia sudah melaksanakan pendidikannya mungkin tinggi. Nah, itu kan tadi tidak manusiawi kata Mbak Nabila. Sedangkan bagaimana jika seorang suami itu sudah bilang kepada istri, kamu itu udah usah kerja sudah, biar saya yang kerja gitu. Nah, bagaimana tanggapannya Mbak Nabila jika ada mungkin suami yang ngomong seperti itu? Tadi kan Mbak Nabila bilang tidak manusiawi ya, harus dimusyawarahkan dahulu. Seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sudah jelas pertanyaannya Mbak Nabila. Oke. Apa ada pertanyaan lagi dari audiens? Monggo. Oke, mungkin bisa dijawab dulu oleh Mbak Nabila atas pertanyaan dari Mas Zulkarnain. Monggo, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini Mas Zulkarnain kedepannya tidak tega atau tidak memberatkan istrinya untuk bekerja, jadi biar dia saja yang bekerja dan berusaha payah gitu ya. Bagaimana jika memang kejadiannya seperti itu, yang istrinya ingin bekerja tapi suaminya nggak usahlah, biar kamu di rumah aja, aku yang kerja, seperti itu. Nah, kalau emang suami melarang atau tidak bukan dalam hal takut adanya fitnah dan lain-lain tadi, tapi memang semisal alasannya kasihan saat istrinya kecapean dan lain-lain, maka jika yang dimaukan sebenarnya gini, ada pekerjaan itu yang sebenarnya kita yang dibutuhkan gitu. Semisal Mas Zulkarnain mungkin tinggal di suatu daerah terpencil, istrinya ini seorang ahli qiraat Al-Qur'an misalnya ya, suaranya bagus dan lain-lain. Nah, di sana itu saat mendengar mendengar orang-orang ngaji dan lain-lain, bacaannya apalagi anak kecil di jam sore, di jam malam hari tuh banyak yang berkeliaran, terus istrinya itu izin kepingin ngajar ngaji misalkan, itu sudah masuk ranah publik, keluar rumah gitu ngajarnya. Tapi nggak usah. Nah, ini kalau tujuan istrinya itu baik, maka ya dosa dong, maksudnya eman gitu, nggak ada yang menjadi agent of change untuk menghidupkan daerah itu. Tapi kalau memang dirasa sudah dari keluarga yang berkecukupan, jadi penghasilan Mas Zulkarnain 1 bulan itu 100 juta, saudaranya ada 8 tercukupi semua, saudara istrinya ada 15 tercukupi semua, dan lain-lain, maka dirasa cukup, ya sudah, perempuan juga harus adanya tadi 5 pilar kesalingan dalam rumah tangga itu. Tidak ada yang terakhir kan ada ridho, jadi tardim minhuma. Jadi ya kalau emang seperti itu dan merasa ya wis lah kan suamiku sudah mencukupi semuanya dan lain-lain, kemudian tidak ada pekerjaan yang harus urgent aku yang menangani, maka ya tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau tujuan pekerjaannya itu malah yang karena dibutuhkan, maka setidaknya diizinkan seperti itu. Harus ada kesalingan. Jadi pemikirannya Dr. Fakhruddin Abdul Qadir itu adanya kesalingan, kerjasamalah gimana baiknya dan lain-lain. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Bagaimana? Apa cukup puas Mas Zulkarnain atas jawabannya? Atau ada sanggahan? Alhamdulillah puas. Tapi seandainya ya itu istrinya kan sudah berpendidikan tinggi, berarti kan sama dengan sia-sia. Misalkan suaminya itu sudah tidak mengizinkan, misalkan
kebutuhannya sudah terpenuhi semua, seperti yang tadi kasusnya saya sampaikan. Ya mau gimana lagi ya, berarti kan ya memang sama dengan sia-sia seperti itu menurut saya. Tapi kan tidak apa-apa. Mungkin kata Mbak Nabila juga benar. Selain itu kan mungkin ada pekerjaan yang lain yang lebih bermanfaat. Nah itu selayaknya dimusyawarahkan. Nah itu saya setuju. Terima kasih atas jawabannya. Mau menanggapi dikit, tambahkan lagi ya. Jadi kalau misal toh takdirnya walaupun sudah sampai S3, tapi ditakdirkan hanya menjadi ibu rumah tangga, menurut saya itu bukan hanya menjadi rumah tangga dan ilmunya sia-sia. Kenapa? Karena mencetak generasi dari keluarga sendiri itu juga penting gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi kita bekerja, kita mencari ilmu ini tujuannya apakah harus jadi seseorang yang berperan multitalenta di ranah pabrik, kan enggak. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kan ilmu kita bisa kita tularkan kepada anak. Maka dalam ranah domestik, saat perempuan itu adalah seorang yang berpendidikan tinggi, maka menurut saya hal-hal masalah dalam hal-hal domestik itu juga bisa diselesaikan. Semisal anaknya lari-lari, terus ibunya capek, menjatuhkan apa gitu, habis bersih-bersih. Kalau dia adalah ibu dengan background berpendidikan tinggi, maka dia akan memberikan pengertian yang baik pada anaknya, bukan malah marah-marah. Nah, itu juga banyak juga kejadian saat salah mendidik anak juga akibatnya akan fatal. Nah, itu sedikit tanggapan lagi. Ya, terima kasih. Bagi audiens yang lain, mungkin ada yang menambahkan pertanyaan atau berkomentar tentang jawaban dari Mbak Nabila. Sepertinya cukup ya. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu penjelasan dari Prof. Mufidah terhadap apa yang telah dijabarkan oleh pemateri 3 presentator tadi. Waktu dan tepat untuk Prof. Mufidah, saya persilakan. Monggo saja. Baik, tiga-tiganya cukup bagus ya, hasil penelitian ya. Yang dua itu penelitian lapangan, yang satu adalah penelitian literer. Pertanyaan saya adalah perspektif apa sih yang sebenarnya digunakan oleh masing-masing itu? Ya, itu nanti harus dimunculkan di dalam abstrak. Ya, di abstraknya harus muncul pendekatan apa yang digunakan. Ya, kalau saya lihat semuanya memang ada interdisiplinernya, tetapi apa ya, dalam proses epistemologinya itu sebenarnya menggunakan pendekatan apa sih, perangkat berpikir yang digunakan di dalam menganalisis, membahas, baik itu hasil kajian maupun ada pandangan-pandangan atau opini ya dari peneliti sendiri terhadap apa yang didapatkan dari data yang sudah tersedia yang cukup bagus. Nah, catatan saya yang pertama adalah tadi sudah ada semacam tipologi gitu ya, tipologi sebenarnya belum didapatkan ya di situ ya, tipologi masyarakat yang ada di Riau ya. Apakah ada tipologinya masyarakat yang menolak, kemudian alasannya apa, masyarakat yang menerima alasannya apa, apakah alasan itu juga dikaitkan dengan Islam gitu ya, yang bisa yang menerima ya, argumentasi teologis yang digunakan, ataukah yang menerima itu adalah semata-mata argumentasi kultural. Kemudian yang tidak menerima, yang menolak juga begitu. Apakah mereka itu juga menggunakan argumentasi yang sama? Atau ada yang moderat. Yang moderat itu masing-masing memahami tadi itu kan ada yang tidak sesuai dengan Islam, yang ada yang sesuai. Nah, apakah posisi kelompok moderat ini
cukup memberikan solusi terhadap keberlangsungan acara yang tradisi yang sudah turun-temurun, dan di situ adalah merupakan bagian dari pengembangan kultur Islam yang bersifat lokal dan mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Ya, jadi kalau di Jawa itu kan sudah dilakukan oleh para wali ya, oleh sunan-sunan itu cara memfilter terhadap nilai-nilai dan praktek yang tidak sesuai itu apakah sudah difilter ataukah dihabisi dengan model asimilasi ataukah dibiarkan aja, hanya pemaknaannya aja yang berbeda. Misalnya begini, itu dibiarin aja, dibiarin aja, pemaknaannya aja yang diubah. Misalnya, oh ini punya makna begini, ini punya makna begini, ini punya makna begini, gitu ya. Tetapi dibuang yang tidak sesuai. Misalnya yang mandi bareng-bareng itu tadi tanpa hijab misalnya. Terus yang kedua, menggunakan model akulturasi. Akulturasi itu ya menggeser sedikit-sedikit, kemudian memodifikasi, ya, membuat variasi-variasi, kemudian diikuti dengan pemaknaan, kemudian habituasi, dan akhirnya menjadi identitas sosial yang ada di situ. Sehingga mereka sulit untuk keluar dari situ, ya, tetapi sudah ada saringan atau sudah ada filter yang dilakukan oleh para tokoh ya, terutama adalah tokoh agama. Pakai itu juga sudah ada. Atau modelnya adalah begitu melihat baru saja mengatakan kearifan lokal itu sudah bid'ah, ini khurafat, ini. Nah, apakah ada kelompok-kelompok masyarakat yang seperti itu? Nah, ini yang saya pertanyakan ya, Mas, siapa tadi? Mas Fadilah ya? Iya, Iya, jadi kalau sampai di situ nanti ada aspek ada kritik, kemudian ada menemukan pemikiran baru gitu ya, ada temuan baru bahwa ada tipologi gitu ya yang diteliti itu. Kemudian juga memberikan implikasi teoritiknya, memberikan implikasi empiriknya gitu. Jadi misalnya budaya yang sudah mengakar, apalagi itu dikaitkan dengan keyakinan agama, dalam ini adalah agama Islam, momennya adalah momen yang Ramadan, yang itu adalah momen yang oleh umat Islam adalah momen yang luar biasa dikejar orang gitu ya. Itu tidak akan bisa hilang begitu saja. Ya, itu tidak akan bisa hilang begitu saja. Itu adalah menjadi identitas sosial bagi masyarakat yang melakukan itu. Sehingga kalau loh kenapa kok kamu tidak melakukan? Itu dia ada pertanyaan, dia tidak melakukan, terus dia ditanya, terus dia merasa iya ya tidak enak gitu loh. Kayak ada pertanyaan itu menohok gitu. Itu menunjukkan bahwa tradisi itu memang sudah menjadi bagian dari identitas sosial mereka. Itu ya. Kemudian implikasi praktisnya adalah bahwa masyarakat perlu melakukan modifikasi, perlu memberi bukan modifikasi ya, lebih ke kreativitas, mengartikulasikan, kemudian mempraktekkan budaya-budaya dengan kearifan lokal itu yang selaras dengan ajaran Islam, ya, dan itu tetap harus dilestarikan karena menjadi keragaman budaya, ya, terutama kebudayaan Islam, budaya berbasis Islami, dan juga itu adalah menjadi medan sosial untuk ukhuwah, medan sosial untuk mengingatkan kembali pentingnya momen Ramadan, nah gitu. Nah itu kalau sampai di situ itu baru nanti ada novelty-nya gitu kalau ditulis, gitu ya Mas. Jadi tidak hanya sekedar memaparkan data-data dan membandingkan nilai ini
sesuai, ini tidak sesuai, tidak itu, tapi juga ada pemikiran dari Mas Fadila sendiri yang tadi sudah saya bantu. Kemudian yang kedua tadi Mbak Nabila ya, cukup bagus memaparkannya, nyaris tidak ada yang salah ya. Konsepnya tidak ada yang salah. Saya hanya mempertegas kembali bahwa ada semacam peran yang dikotomi itu yang kan penilaian atas peran itu yang sampai sekarang masih juga belum habis ya, masih menjadi PR. Kalau di negara-negara maju yang sudah mengusung kesetaraan gender sudah pada tempat yang lumayan mapan ya, sekalipun itu problemnya juga masih banyak. Nah itu orang mengerjakan apa saja, panjang itu adalah baik, maka itu adalah sebagai pilihan. Ya, misalnya ada perempuan yang bekerja menjadi ini, menjadi itu dan sebagainya, itu adalah pilihan. Gitu ya. Nah ini sebenarnya di dalam Islam juga begitu, karena tidak ada larangan orang untuk bekerja di dalam rumah, di luar rumah. Ya, kalau di dalam rumah ya harus difahami. Kalau kita kembali pada ajaran Islam ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi dan juga dalam Al-Quran sendiri yang menjelaskan dan mengisyaratkan gitu, bahwa jenis pekerjaan itu landasannya adalah takwa dan dilakukan dengan baik yang menjadi amal soleh. Nah, amal soleh itu tidak punya syarat. Syaratnya itu ya ikhlas, dilakukan namanya juga amal soleh ya. Soleh, jadi sudah tidak perlu lagi dikasih tanda. Sudah tidak ada lagi. Jadi tidak bersyarat dengan jenis kelamin. Orang beramal soleh itu tidak bersyarat dengan jenis kelamin. Ya, bersyaratnya adalah dengan niat yang baik dan dia memang orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, ya kualitasnya ya tidak sempurna gitu. Bahkan kalau dia bukan orang non Muslim yang melakukan ya, itu akan ada hitungannya sendiri ketika itu dilakukan oleh Muslim dengan non Muslim karena dia yang berbeda keyakinan itu. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, memang sampai sekarang itu ada problem yang dihadapi oleh perempuan. Ketika perempuan oleh orang tua, kalau zaman dulu memang perempuan itu tidak banyak diberikan akses untuk menjadi dirinya. Dia selalu dikontrol secara fisik, mental, maupun seksual. Itu dikontrol oleh wali, oleh orang-orang yang dianggap wali, atau yang di posisi wali. Apakah itu bapaknya, kakeknya, atau saudara laki-lakinya. Karena dianggap itu tadi, sumber fitnah itu. Jadi kalau perempuan itu baru lahir itu seperti banyak pagar yang harus yang dipasang supaya dia tidak lompat, supaya dia tidak bahaya gitu ya. Seolah-olah kehadiran perempuan itu dunia itu harus memagari agar perempuan itu menjadi baik gitu. Jadi seolah-olah ada stigma. Padahal tidak baiknya perempuan itu belum tentu ada di perempuan dan mungkin tidak di perempuan, tapi ada di pikiran orang-orang yang stigma negatif terhadap perempuan, apakah itu laki-laki atau perempuan sendiri. Ya. Jadi pikiran-pikiran itulah yang sesungguhnya menjadi musuh kita. Jadi bukan laki-lakinya. Kalau laki-lakinya sudah punya pikiran yang lurus, yang baik, yang clear, ya enggak perlu dipermasalahkan gitu loh ya. Jadi tidak semua laki-laki mesti punya pikiran yang ngeres seperti itu. Tapi perempuan sendiri juga ada yang masih ngeres. Ya. Makanya kan perspektif gender perlu terus disuarakan itu karena masih punya PR yang cukup panjang. Ya. Sehingga ketika perempuan dia kalau pada saat ini bapak-bapak ya itu rata-rata sudah sadar, banyak yang sadar kalau wah anak perempuanku ini luar biasa, dia pinter, terus carikan beasiswa. Ya, sekarang sudah seperti itu, bapak-bapak itu sudah sadar kalau punya anak perempuan hebat itu
apa ya, punya kebanggaan ya. Apalagi sekarang kan orang punya anak tidak bisa banyak kayak dulu. Kalau saya ini sesaudara itu 12, saya nomor 11 ya. Nah, kalau sekarang kan punya anak 2, paling 3 gitu ya. Dan punya anak yang sedikit itu kan mengejar kualitas orang tua itu. Sehingga dia berani berkorban untuk anak-anaknya, baik laki maupun perempuan. Itu sekarang sudah mulai ya. Ada wali murid yang dia itu apa ya, menitip-nitipkan gitu kepada saya sebagai dosennya untuk biar dia bisa kader, dia bisa apa ya, bisa mencontoh ya orang-orang yang berhasil di lingkungannya di kampus gitu, untuk menjadi perempuan yang hebat. Nah, itu sudah ada sebuah kesadaran yang bagus buat laki-laki ya, khususnya adalah bapak. Nah, tetapi ini masih perjalanan perempuan belum selesai di tangan bapaknya. Ketika di tangan bapaknya dia sudah mendapatkan akses, mendapatkan peran-peran, dia sudah bisa belajar di perguruan tinggi, masih ada satu kunci yang itu lebih panjang ceritanya, lebih panjang masanya dia hidup, yaitu suami. Di tangan suami yang baik, maka perempuan akan baik, sukses. Di tangan suami yang berkesetaraan gender, maka akan banyak sekali dampak positif yang diterima oleh perempuan. Yang pertama, ya, kalau sudah tadi teorinya Fakihuddin Abdul Qadir itu dipraktekkan dalam kehidupan keluarga itu, tidak ada lagi peran publik domestik itu yang dihargai berbeda. Nyuci piring dengan ngajar di Zoom kayak begini, itu sama, gitu ya. Nyapu rumah ya dengan seminar itu udah sama. Jadi kalau saya seminar, suami saya nyapu, sama saya. Dia yang rapat di kampus, terus saya yang masak di rumah, itu juga semuanya penting. Coba kalau semuanya seminar, ngejar yang bagus-bagus, nah siapa yang ngurus rumah? Saya itu sudah lama enggak punya pembantu, ya karena sudah cukup. Yang ada di rumah ini sudah berbagi peran, dan peran itu kadang-kadang bisa dipertukarkan gitu. Hari ini apa? Oh ya, saya mau ini. Nah, kalau gitu saya yang ini gitu loh. Jadi muter kadang-kadang itu, siapa yang nyapu kadang-kadang gantian. Nah, jadi tidak ada masalah gitu ya. Jadi apa itu, berbagi peran itu dengan peran-peran semuanya adalah baik, semuanya adalah bermanfaat. Membuat memasak itu baik, dilakukan oleh perempuan juga baik, dilakukan oleh laki-laki juga baik. Bekerja di kantor itu adalah baik, mencari nafkah, dilakukan oleh laki-laki juga baik, dilakukan oleh perempuan juga baik. Kemudian apalagi merawat anak, merawat orang tua yang sakit, itu baik apa enggak? Baik gitu ya. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh perempuan juga baik, dilakukan laki-laki juga baik, semuanya berpahala. Nah, itu ya. Jadi ringan gitu loh, ringan. Kalau sudah ringan, ya tak kasih tahu ya. Kalau sudah, jadi ringannya itu sampai di tingkatan begini. Kalau suaminya itu capek, dia tidur, ya enggak usah diobrak-obrak gitu loh ya. Dia mau ngantarkan anaknya pergi kemana gitu, dia bisa nyetir mobil sendiri. Jadi enggak usah ngobrak-ngobrak suaminya yang lagi kecapean. Terus nanti kalau ada anaknya minta makan, ibunya kecapean, ibunya tidur, enggak usah ibunya itu dibangunin, dia sendiri yang berangkat ngambilkan makanan buat anaknya, nyuapi buat anaknya. Jadi haknya masing-masing untuk menjadi orang sehat itu masing-masing saling menjaga, gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan, Mbak, ya, tidak hanya skincare ya, tetapi inner beauty-nya juga dijaga. Inner beauty itu sangat dipengaruhi oleh perilaku orang-orang, terutama adalah dekat kita yang hidupnya sudah berpuluh tahun. Seperti saya ini tanggal 10, nanti sudah 41 tahun menikah. Anak saya yang pertama sudah usia 38 tahun. Ya. Jadi di sini nanti akan kelihatan, suami yang sehat adalah istri yang baik. Istri yang sehat, awet muda itu juga diciptakan oleh bagaimana perlakuan suami terhadap istri. Ya.
Kalau dibebani pekerjaan, ada KDRT, semuanya istri yang harus menanggung, ada apa-apa istri yang disalahkan, ya. Tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk ngopeni skincare itu aja nggak bisa. Gitu ya. Nggak ada budget untuk itu. Ya. Nggak ada budget. Padahal itu uangnya ada. Gitu ya. Mending dibelikan ini, belikan rokok, gitu ya. Dibelikan rokok ya, karena itu kebutuhannya laki-laki. Nggak usah skincare misalnya. Nah, itu perempuan akan cepat tua, gampang kena penyakit. Saya itu mendampingi orang-orang yang terkena KDRT. Cantik pun itu menjadi jelek. Karena apa? Karena perubahan mental seseorang itu juga akan berpengaruh pada perejengan ya, tampilan wajah. Jadi kalau istrinya itu baik, maka suaminya itu akan sehat, akan tampil orang sehat itu kan kemudian jadi awet muda gitu ya, nggak banyak penyakit gitu ya. Kalau namanya orang kayak saya ini kolesterol itu terjaga gitu ya, terus asam urat selalu terjaga, kemudian apalagi gula darah ya, diabetes tidak punya, tekanan darah tinggi tidak punya, gitu ya. Yang lain-lain itu sudah tidak punya, gitu ya. Jantung masih bagus gitu. Itu semuanya setelah saya teliti, adik saya sudah berangkat loh ya, sudah meninggal, banyak komorbidnya ya. Itu ternyata juga bagaimana kita diperlakukan oleh suami kita. Jadi kuncinya bagi laki-laki, kalau kepingin istrinya awet muda, 1 rasa 4, itu tidak usah terlalu membebani dalam bentuk apapun. Kasihlah dia nafkah batin itu tidak hanya dalam bentuk seks, tapi dalam bentuk ekspresi-ekspresi yang ringan, yang menyegarkan, yang itu membuat suasana kehangatan ya di dalam komunikasi fisik maupun komunikasi batin. Nah itu yang akan sebaliknya, yang perempuan juga begitu. Ya. Kalau ada laki-laki yang cepat sakit, cepat stroke ya, itu karena banyak tuntutan juga dari istri, terutama adalah tuntutan yang membandingkan dengan orang lain, dengan suaminya tetangga lah, kemudian juga membebani semua pekerjaan yang berat-berat itu dilimpahkan pada suami, pengambilan keputusan terutama. Pengambilan keputusan itu kelihatannya ringan, tapi itu memakan energi yang cukup berat gitu ya. Nah itu makanya kamu badalah itu menjadi kuncinya itu. Nah ini ya. Jadi tambahan saya dari situ soal soal bekerja boleh atau tidak boleh itu sebaiknya kalau sekarang itu harus pasang transaksi di depan. Ya, jadi yang belum menikah ini pasang transaksi di depan. Masa S2 tidak bisa transaksi? Nah, gitu ya. Kalau saya transaksi dulu. Saya ini menjadi aktivis dari usia 15 tahun. Jadi saya menikah ya saya akan tetap aja di ruang publik, ruang domestik. Saya juga bisa menyelesaikan pekerjaan rumah asalkan dibantu gitu ya. Waktunya cukup untuk itu. Kemudian di luar juga biasa aja, dan itu sudah saya lakukan dalam waktu hampir 45 tahunan ya sudah saya lakukan itu, dan biasa saja gitu. Jadi tidak ada masalah. Nah caranya adalah ya transaksi di depan, karena dan kalau perlu dibigora ya. Dibigora, ditaruh di kamar supaya ingat terus. Pembagian tugas juga begitu, itu dianalisis bareng-bareng. Siapa mengerjakan apa, tingkat kesulitannya, dan menggunakan membutuhkan durasi berapa sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan bareng-bareng. Kecuali kalau LDR itu memang beda lagi cara pengaturannya. Jadi kalau pengaturan misalnya kalau suami berangkatnya agak siang, istri mesti pagi-pagi ya karena berbeda jam mengajar, atau kalau dia yang satunya tugasnya bisa fleksibel, yang satunya lagi harus seperti guru, itu kan harus jam 6:30 harus sudah
jam 6 sudah setengah 7 harus sudah berangkat gitu ya. Nah, pengaturan-pengaturan itu harus di-clear-kan, harus dianalisis bersama supaya tidak terjadi saling menyalahkan dan kemudian ada piring terbang, ada segala macam di rumah ya yang itu berbahaya buat psikologi anak. Ya, jadi harus di-clear-kan. Jadi kalau nyuci piring itu butuh waktu berapa, kalau penduduknya sekian misalnya, kalau masaknya agak banyak itu membutuhkan berapa, terus nyapu itu durasinya juga ya, tingkat kesulitannya. Jadi kalau misalnya habis melahirkan ya yang nyuci piring suaminya itu kan biasa aja, nyuci piring juga berpahala, itu juga baik, dilakukan ibadah gitu ya. Ya, jadi harus begitu, ngangkat-ngangkat. Kalau biasanya ngangkat nggak apa-apa, tapi habis melahirkan ya atau lagi menstruasi ngangkat nggak boleh kan, secara kesehatan nggak bagus. Nah itu ya harus care gitu. Oh ya, istri saya sedang menstruasi, maka nggak bolehlah ini cepat di apa ya, itu semuanya namanya yang disebut dengan responsive gender ya, responsive gender. Jadi cepat jangan kamu, aku aja yang angkat gitu. Nah itu saya ajarkan pada anak-anak saya, kalau enggak tak tutup bener gitu. Istrimu itu lagi habis melahirkan, kamu disuruh ngambil aja kok enggak mau, ngambil apa gitu. Karena jalan ini juga mempengaruhi. Nah itu, jadi sambil gendong bayi, masih menyusui, disuruh mengambilkan apa, terus dia bilang, ya sebentar, jangan sebentar, ini sekarang yang mau ngambil tisu ya diambilkan. Nah ini jadi yang kayak begitu itu loh yang diinginkan oleh perempuan. Sederhana kok, sederhana. Perempuan itu sederhana sekali. Tapi yang seringkali di pengajian itu yang muncul perempuan itu ribet amat. Ribet, yang dimunculkan itu minta minta belanjaan yang lebih, suka ke mall. Ya mesti aja wong laki-lakinya enggak pernah hubungan dengan dapur, ya mesti yang menghadap dapur, yang masak, yang budget dan sebagainya, yang pergi ke pasar, yang pergi ke mall ya mesti ibu-ibunya sih. Nah, kalau suaminya mau gantikan 1 minggu aja lah kelenger, coba disuruh gantikan. Seminggu aku jadi laki-laki sangat bisa, sangat bisa. Saya nyopir bisa, betulkan listrik bisa, betulkan ini itu bisa. Tapi kalau suami disuruh seperti saya 7 hari, 2 hari aja kelenger ya. Mengerjakan ini itu dan sebagainya, apalagi masih punya bayi, luar biasa. Capaian pembangunan itu setelah saya analisis dari 17 SDGs itu banyak dibebankan pada perempuan. Coba sekarang begini, perempuan melahirkan tidak boleh meninggal, urusannya sopo, kan harus perempuan sendiri yang menjaga dirinya. Jadi kematian ibu melahirkan harus ditekan, tidak boleh banyak. Ya ada, tapi tidak boleh banyak. Nah itu yang ditekan siapa? Kan perempuan itu. Kecuali kalau suaminya paham, jadi dia didukung. Terus yang kedua, tidak boleh ada anak-anak stunting. Lah yang ngurusi bayi mulai dari menyusui dan seterusnya, ya perempuan. Nanti lingkungan rumah tangga, lingkungan ini harus bersih. Itu lebih banyak perempuan yang melakukan. Kemudian kalau ada anaknya tidak naik kelas, ibunya yang diupret-upret kan gitu. Nanti kalau pas dapat hadiah bapaknya yang naik, karena yang dipanggil bapaknya biasanya. Anak dari bapak siapa? Enggak ibunya. Nah, terus nanti ada apa ya? Misalnya keluarga itu harus sehat. Menu. Siapa yang menentukan menu? Siapa yang bisa menghitung gizi dan sebagainya? Karena itu kebiasaan. Laki-laki perempuan. Sampai suami harus bisa menjaga suami agar dia tidak selingkuh. Ini sudah kerja yang luar biasa loh buat istri supaya suaminya itu tidak selingkuh. Jadi donya iki sini dibelekno ke perempuan gitu loh. Tapi masih seringkali perempuan itu disalahkan. Ada suami selingkuh, bojone kayak apa? Istrinya tuh enggak benar kali kok suaminya begitu. Enggak bisa melayani suaminya. Nah, biasanya kan suami udah, oh istri saya itu enggak bisa melayani dengan baik, gini. Ya dia itu begini, paling gampang, dan itu masyarakat kemudian permisif dan menerima itu sebagai realitas, sebagai fakta sosial.
Nah, ini. Jadi kalau dianalisis dengan perspektif feminis ya tentu akan ketemu semua gitu. Makanya berjuang untuk kesetaraan gender sebenarnya adalah berjuang untuk salah satu misi dari Rasulullah. Bukan hanya berjuang untuk memperjuangkan perempuan sendiri, tetapi ini adalah untuk untuk melanjutkan cita-cita Rasulullah. Karena apa yang dicita-citakan Rasulullah, apa yang dititipkan kepada kita untuk kita jalani sebagai umatnya Rasulullah, itu semua adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Nah itu ya. Jadi yang terakhir bahwa yang terakhir tadi, yang makalah yang ketiga itu sudah bagus ya. Jadi itu sebenarnya adalah temuan yang real yang diukur dengan melalui penelitian kuantitatif ya, dan itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Kalau sudah kuantitatif itu sudah tidak bisa dibantah. Jadi tinggal bagaimana kejujuran dari karena tidak terlalu menggunakan logika, tetapi menggunakan statistik. Ya. Jadi yang berbicara adalah angka. Hanya nanti perlu untuk ditindaklanjuti. Kalau misalnya akan lebih bagus lagi kalau ditindaklanjuti dengan pertanyaan mengapa, apa yang terjadi pada di balik data yang ada itu kemudian dieksplor dengan melalui penelitian kualitatif. Itu catatan saya untuk ketiga makalah ini. Ini terakhir ya. Saya masih ada waktu 1 menit, barangkali ada yang mau bertanya. Ini kan terakhir kuliahnya. Kalau di bahasa Arab saya kan tidak bakalan untuk menjadi pembimbing ya. Kalau di CII itu masih memungkinkan saya untuk membimbing. Tapi kalau di bahasa Arab enggak mungkin karena berbahasa Arab, kemudian juga tema-temanya juga berkaitan dengan kebahasaan yang saya tidak paham itu. Jadi tidak ketemu lagi gitu loh ya di forum-forum seperti ini. Ada pertanyaan? Ustazah mau tanya dikit. Oke. Tadi kan Ustazah bilang kalau dalam abstrak itu ada pendekatan yang digunakan secara epistemologis dari kami sebagai peneliti. Nah, terus tadi kan judul saya kan peran publik dan domestik Ustazah. Nah, di sini saya masih bingung untuk pendekatannya ini tadi kan pakai fenomenologis yang dimaksud di sini. Iya. Jadi iya. Di abstraknya itu. Yang punya sampean sudah memasukkannya di judul ya. Nah, ini untuk semuanya aja yang belum secara eksplisit disebutkan di dalam judul, maka di dalam abstrak harus dimunculkan supaya spesifik dari makalah ini adalah memang pendekatan studi Islam. Hanya pada praktek kasus-kasus kan ya yang kita pilih. Oke, cukup. Ada lagi? Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Kalau sudah cukup, kita akhiri dan saya minta maaf selama membina atau mengampu mata kuliah ini ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, ya, atau kurang disiplin atau apapun bentuknya. Saya minta maaf untuk semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita yang saling berbagi ilmu di sini mudah-mudahan jadikan ilmu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, untuk masyarakat, dan juga kontribusi kita dalam mengembangkan keilmuan maupun praktis di lapangan. Saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup dengan bersama membaca doa majelis ya, karena kita terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Jangan lupa makalahnya segera direvisi, setelah itu dikumpulkan kepada ketua kelas dan dijadikan satu dalam bentuk dimasukkan ke dalam Google Drive dan dikirim lewat Japri juga boleh. Terima kasih, saya live dulu ya.